Perang Khandaq ini adalah peperangan yang ya namanya disebut dengan Khandaq karena gali parit, Bu. Khandaq itu parit. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ada pasukan orang-orang Quraisy, mereka bekerja sama dengan musuh-musuh Islam yang lain. Ya, singkat cerita, akhirnya Rasul bermusyawarah dengan sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sahabat Salman Al-Farisi ini adalah orang Persia, Bu. Makanya nama belakangnya Al-Farisi. Ya, gitu ya. Al-Farisi, orang Persia. Rasul tanya kepada sahabat Salman Al-Farisi, apabila terjadi peperangan di kalangan orang-orang Persia, lalu kemudian dikepung oleh musuh, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dikerjakan? Kata sahabat Salman, kami menggali parit. Ya, kami menggali parit. Parit itu ya kayak semacam got besar, tapi nggak ada air mengalir. Dan ini terjadi pada tahun 5 Hijriah, perang Khandaq ini. Dan perang Khandaq ini di dalam Al-Quran disebut dengan perang Ahzab. Makanya ada surat apa? Al-Ahzab. Al-Ahzab itu artinya adalah golongan-golongan, kelompok-kelompok. Terjemahan bebasnya, Al-Ahzab itu sekutu. Al-Ahzab itu terjemah bebasnya apa? Sekutu. Karena pada saat itu orang Quraisy, Bu, bersekutu dengan suku-suku Arab kafir yang lainnya, termasuk juga bersekutu dengan orang-orang Yahudi di dalam Madinah, pengkhianatan. Orang-orang Yahudi yang di dalam kota Madinah berkhianat, bekerja sama dengan mereka. Termasuk juga orang-orang munafik. Jadi kaum muslimin pada saat itu dalam keadaan yang sangat terdesak. Karena apa? Karena musuh ini jumlahnya banyak. Maka akhirnya bertahan di dalam kota Madinah. Nah, maksudnya di dalam kota Madinah itu di sekitar kota Madinah, tetapi kemudian sistemnya bertahan, bukan nyerang. Maka kalau hari ini seseorang berangkat ibadah umrah, nah itu ada satu tempat yang disebut dengan Masjid Sab'ah, Bu. Masjid Sab'ah, itu disitulah terjadinya perang Khandaq. Sisa-sisanya aja sudah. Termasuk nanti titik-titik benteng pertahanan dan seterusnya. Sengaja digali parit itu biar ketika musuh datang, dia kan nggak bisa masuk langsung, kecuali harus masuk ke dalam parit. Kalau sudah masuk ke dalam parit, dari atas tinggal dipanah. Gitu. Ini ya, perang itu memang strategi. Tapi karena perang Khandaq itu termasuk kondisi perang yang sangat berat. Kaum muslimin dalam keadaan kekurangan logistik, pasokan logistik kurang. Sampai-sampai sebagaimana kita ketahui kan, mereka gali parit, ternyata ada batu besar, nggak ada yang bisa ngancurin. Panggil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah ganjel perutnya satu batu. Rasul malah 2 atau 3 itu. Ya, tapi memang Rasul diberikan kekuatan berbeda dengan para sahabatnya. Hancur. Dan juga termasuk Rasul diundang nih untuk makan, diundang salah seorang sahabat untuk makan. Rasul jangan banyak-banyak orang, semuanya diundang sama Rasul. Wah, ini gimana nih, masak cuman sedikit lagi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, biarin itu, jangan diturunin dari tungkunya, masih di dapurnya di atas ini, jangan diturun. Rasul yang bagikan. Dia masuk, bagikan. Semuanya udah makan kenyang, orang rumah pun masih bisa makan. Keberkahan itu, taksirul ta'am, jadi banyak makanan itu terjadi pada perang Khandaq itu. Di kondisi-kondisi masa-masa sulit, masa-masa berat. Nah, Safiyah binti Abdul Muttalib ikut dalam peperangan ini. Cuman tadi kan kaum wanitanya ditaruh di bagian atas, jadi ibarat benteng bagian atas. Ya, satu ketika sedang ada benteng bagian atas, ada orang Yahudi berusaha naik benteng itu. Akhirnya kemudian, singkat cerita, ini Safiyah bintu Abdul Muttalib ketika melihat hal itu,
melaporkan, memberitahukan bahwa ini ada orang yang mau masuk ke benteng ini. Ternyata yang dilaporkan itu nggak begitu peduli. Akhirnya Safiyah ambil alternatif, ambil tombak. Ambil tombak, lalu diam-diam ketika orang Yahudinya sudah naik, kepalanya nongol, disabet pakai tombak oleh Safiyah binti Abdul Muthalib. Putus, palanya sampai putus, gelinding jatuh. Palanya itu orang Yahudi. Karena bahaya ini kalau dia masuk bisa menawan kaum wanita yang kemudian menjadikan kelemahan dan kekalahannya kaum muslimin. Lihat, bayangin, kaum wanita ambil tombak atau sejenisnya lalu nebas kepalanya orang Yahudi. Ya ini Safiyah. Safiyah binti Abdul Muthalib, bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi pada perang Khandaq ya. Ada yang mengatakan itu terjadi pada perang Khandaq, ada juga yang mengatakan itu terjadi pada peperangan lain, yaitu perang Khaybar. Jadi ada peperangan lain juga namanya perang Khaybar. Yang perang Khaybar ini yang melawan orang Yahudi. Ya, melawan orang Yahudi juga. Jadi ini ada dua riwayat, tetapi wallahu alam di sini yang disebutkan yang benar adalah pada perang Khandaq. Pada saat itu sahabat yang ditugaskan untuk menjaga kaum wanita, sahabat Hasan bin Thabit ketika dilaporkan kayaknya kurang begitu perhatian, akhirnya kemudian Safiyah mengambil langkah, langsung aja ditebas kepalanya. Itu terjadi pada perang Khandaq.